Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tapi tentang buah pohon yang di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Maksud buah yang dibilang dalam Alkitab itu apa artinya? Iya, ada orang yang mengatakan buah apel, ada yang mengatakan buah aprikot, ada yang mengatakan buah kuldi. Tapi ini memang banyak perbantahan di sini, banyak orang yang salah menafsirkan. Tetapi saya akan coba kita menjawab pertanyaan-pertanyaan ini supaya nanti kita mempunyai gambaran sebenarnya buah apa yang mereka makan kok sampai banyak penafsiran terhadap buah ini. Bahwa kita harus melihat Alkitab sendiri ya. Firman harus menjadi penafsir firman. Firmanlah yang harus menafsirkan dirinya sendiri. Nah, jadi ada pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita bisa mendapat gambarannya. Pertama, setelah makan buah, mereka malu atas ketelanjangan mereka. Apa urusan buah, apa urusan makan buah dengan ketelanjangan? Ketelanjangan itu artinya maksudnya adalah terkait dengan seksualitas. Apa urusan buah dengan kesadaran mereka terkait seksualitas? Karena kemudian mereka menutupi dirinya dengan daun-daunan ya. Menutupi auratnya, kemaluannya dengan daun-daunan. Karena mereka malu katanya. Malu karena apa? Ya, akhirnya mereka menutupi hal-hal yang terkait dengan aurat. Nah, kalau mereka makan buah, kenapa auratnya yang ditutupi? Kenapa bukan mulutnya yang ditutupi? Oh, mungkin masih mengunyah buah gitu ya. Harusnya mulutnya yang ditutup. Ini kemaluannya yang ditutup. Nah, itu di Kejadian 3, 7, dan 10 kan. Yang kemudian setelah makan buah itu, Hawa dikutuk pada sistem reproduksinya. Karena Tuhan mengatakan bahwa dia akan kesusahan waktu melahirkan. Loh, Hawa makan buah, kenapa bukan mulutnya yang dikutuk? Atau sistem pencernaan yang dikutuk? Misalnya sakit gigi lah kau, pecah-pecahlah bibirmu, atau sakit perut lah, dan seterusnya. Ini bukan. Setelah makan buah itu yang dikutuk adalah sistem reproduksinya. Nah, kenapa kemudian yang dikutuk itu Hawa? Kemudian Adam. Coba baca ayat 17. Kejadian 3 ayat coba mulai dari 15. Iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. 16. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payah waktu mengandung dan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Oke, cukup. Nah, setelah makan buah itu, Hawa dikutuk. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Apa urusan makan buah dengan mengandung, dengan melahirkan anak? Ya kan? Betul juga. Kenapa jadinya ke sistem reproduksi setelah dia makan buah itu? Kenapa sistem reproduksi yang dikutuk? Nah, coba kemudian ayat 17. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan memakan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Stop. Terkutuklah tanah karena engkau. Ular dikutuk di ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan, Kejadian 3 ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak. Nah, Tuhan mengutuk ular.
Tuhan mengutuk Hawa, tetapi Tuhan tidak mengutuk Adam. Padahal dalam memakan buah ini terlibat ular, Hawa juga terlibat, Adam juga terlibat dalam memakan buah itu. Tetapi kenapa ular yang dikutuk, Hawa dikutuk, Adam tidak dikutuk? Tidak ada dikutuk Adam di sini. Yang dikutuk adalah tanah. Adam tidak dikutuk. Nah, dalam makan buah itu Adam tidak dikutuk. Coba, kemudian ada keturunan. Setelah makan buah itu disinggung ada keturunan. Ayat 15 ya, Kejadian 3:15. Coba baca. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Stop. Apa urusan makan buah dengan keturunan? Coba baca bahasa Inggrisnya. And I will put enmity between thee and woman, and between thy seed and her seed. Between thy seed, benih, and her seed. Ada dua benih. Ada benih ular, ada benih wanita itu. Oke, tentu saja secara harafiah wanita tidak memiliki benih. Yang memiliki benih itu pria ya. Nah, tetapi itu lambangnya. Benih berarti ada benih ular di situ. Apa urusan benih ular, benih wanita setelah memakan buah? Nah, ini hal-hal yang harus dijawab karena itu akan membuka gambaran yang akan sangat jelas. Oke? Ada permusuhan benih ular. Kemudian Kejadian 3:20 coba baca. Kejadian 3 ayat 20. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah menjadi ibu dari semua yang hidup. Stop. Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Ini menggelitik. Kenapa bukan Adam adalah bapak dari semua yang hidup? Apakah ada benih di si Hawa yang bukan benih dari si Adam? Ini harus menjadi pertanyaan lagi. Dikatakan bahwa Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Kenapa tidak dikatakan bahwa Adam adalah bapa dari semua yang hidup? Jadi kalau ada orang mengatakan kita ini semua keturunan Adam, dengan hal ini bukan. Kita ini semua adalah lahir dari Hawa, oke. Keturunan dari Hawa. Tetapi dari Adam bukan. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa semua orang adalah keturunan Adam. Tetapi dikatakan bahwa Hawa, coba baca lagi. Sebab dialah menjadi ibu dari semua yang hidup. Jadi Hawa adalah ibu dari semua yang hidup. Tetapi Adam tidak pernah dikatakan menjadi bapa dari semua yang hidup. Jadi ini suatu pertanyaan yang menggelitik. Kenapa bukan Adam bapa dari semua yang hidup? Apakah pada Hawa ada benih yang bukan dari Adam? Masih bisa lanjut. Iya. Oke. Nah, jadi untuk membuka clue ini, untuk membuka rahasia ini, kita coba baca Amsal 30 ayat 20. Amsal 30 ayat 20. Inilah jalan perempuan yang berzina. Ia makan, lalu ia menyaka mulutnya. Stop. Perempuan yang berzina, ia makan, lalu menyeka mulutnya. Loh, berzina, lalu menyeka mulut, seolah-olah makan sesuatu. Apa hubungannya? Nah, ini adalah bahasa Alkitab. Bagaimana Alkitab menafsirkan dirinya sendiri, bagaimana Alkitab menjelaskan dirinya. Berzina itu digambarkan seperti memakan buah. Berzina adalah suatu tindakan suami istri yang dilakukan oleh dua orang yang tidak di bawah naungan perkawinan. Nah, tetapi dikatakan, coba baca tadi. Inilah jalan Perempuan yang berzina. yang berzina, perempuan yang berzina. Terus
ia makan. Ia makan, stop. Makan, dia berzina kok ia makan. Makan adalah sebuah tindakan yang digambarkan dalam hal itu. Lalu, coba baca lagi. Lalu menyeka mulutnya. Menyeka mulutnya, dia makan. Dia berzina digambarkan seolah-olah memakan sesuatu. Jadi kita bisa membuka hal ini di Kejadian 3 tadi. Ketika Hawa memakan itu, maka kita bisa melihat gambarannya dari Amsal 30 ayat 20 itu. Dari situ orang-orang bisa belajar. Biar saja masing-masing menilai, biar saja masing-masing kembali ke Alkitabnya dan melihat sebenarnya apa yang mereka makan. Di Amsal, perempuan berzina memakan buah itu, menyeka mulutnya. Di Kejadian 3, Hawa memakan buah itu. Adam memakan buah itu kemudian. Tapi yang dikutuk adalah ular. Yang dikutuk juga adalah Hawa. Adam tidak pernah dikutuk. Kenapa? Nah, itu harus ditanya, digali lebih dalam. Karena Alkitab pasti yang menjawab dirinya sendiri. Oke? God bless you.